Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu berjumpa kembali ya. Kali ini saya akan berbagi informasi dan pengalaman ya terkait dengan aksi nyata modul 3.3, yaitu adalah pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Bapak Ibu, di modul terakhir ini adalah modul yang sangat penting ya, karena ini adalah modul yang berkaitan dengan pengelolaan sekolah Bapak Ibu ya. Bapak Ibu nanti seandainya punya peluang ya untuk menjadi kepala sekolah, maka modul 33 ini menjadi bekal Bapak Ibu ya untuk Bapak dan Ibu bisa mengembangkan sekolah. Baik, langsung saja untuk aksi nyata di modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak pada murid, yaitu tujuan pembelajarannya adalah CGP dapat menjalankan tahapan B ya atau buat pertanyaan, kemudian A ambil pelajaran berdasarkan model prakarsa perubahan Bagja yang telah dibuat sebelumnya pada tahap demonstrasi kontekstual pada dalam sebuah aksi nyata. Jadi ini masih ada kaitannya dengan demonstrasi kontekstual ya Ibu ya. Yang kedua, CGP membuat dokumentasi pelaksanaan tahapan yang telah dijalankan tersebut. Jadi Bapak dan Ibu, ini adalah contoh ya yang harus Bapak Ibu nanti lakukan ya dari tujuan pembelajaran khusus ini. Kemudian di sini ada pertanyaan pematik Bapak Ibu ya, bagaimana saya dapat menerapkan rancangan program yang telah saya buat ke dalam bentuk aksi nyata? Langkah-langkah apa yang bisa saya lakukan? Jadi Bapak Ibu silahkan dijawab juga nanti ya pertanyaan pematik ini sehingga nanti Bapak dan Ibu bisa mengerjakan aksi nyata dengan baik. Kemudian ini adalah panduan ya Bapak Ibu dalam mewujudkan aksi nyata. Yang pertama adalah Bapak Ibu nanti akan mendapatkan waktu selama kurang lebih 1 minggu ya untuk mengimplementasikan tahapan B atau buat pertanyaan dan A ambil pelajaran. Kemudian implementasikanlah atau lakukanlah tindakan-tindakan yang dan rencana-rencana yang telah dibuat sebelumnya. Contoh di kolom C, D, dan E dan di dalam contoh format Bagja. Bapak Ibu ini nanti kolom C ya itu adalah tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban. Bapak Ibu diskusi bersama dengan kepala sekolah atau rekan kerja bagaimana program membaca di sekolah selama ini dapat berhasil. Ini contoh Bapak Ibu ya. Kemudian dialog dengan rekan kerja mengidentifikasi interaksi antara kakak dan adik kelas yang menarik. Kemudian di kolom D, rencana untuk melibatkan suara atau pilihan atau kepemilikan murid, yaitu melakukan sesi dialog dengan perwakilan anak kelas besar dan kecil untuk menguatkan ide di tahapan awal ini. Kemudian di kolom E, aset atau kekuatan sumber daya yang dapat diberdayakan pada tahap ini, yaitu murid, rekan guru, dan kepala sekolah. Kemudian langkah yang ketiga, yaitu adalah berdasarkan implementasi atau tindakan yang telah dilakukan tersebut, lihatlah kembali pertanyaan-pertanyaan yang telah dibuat di tahapan A, ambil pelajaran. Analisalah untuk melihat apakah pertanyaan-pertanyaan tersebut masih relevan. Lakukan perbaikan atau penyesuaian jika diperlukan. Kemudian yang keempat, setelah dilakukan penyesuaian atau perbaikan, jika memang diperlukan, lakukanlah implementasi ke tahapan berikutnya, tahapan A atau ambil pelajaran. Bapak Ibu, ini adalah eh, langkah ya, langkah dan panduan yang Bapak Ibu nanti lakukan untuk membuat aksi nyata modul 3.3. Kemudian Bapak Ibu, selanjutnya selama menjalankan aksi nyata, buatlah sebuah catatan refleksi di akhir. Ya, di akhir tahapan B dan A, gunakan format 4P, peristiwa, perasaan, pelajaran, dan penerapan ke depan. Saat membuat catatan refleksi tersebut, Bapak Ibu berarti nanti membuat sebuah refleksi ya. Jadi nanti aksi nyatanya itu ada refleksi. Refleksi dengan menggunakan format 4P, yaitu adalah peristiwa, kemudian perasaan, pembelajaran, penerapan ke depan. Nah, di sini ada sedikit penjelasan Bapak Ibu ya. Untuk peristiwa itu adalah latar belakang tentang situasi yang dihadapi. Kemudian apa yang dilakukan pada aksi nyata tersebut, berikut alasan mengapa melaksanakan aksi nyata tersebut. Kemudian hasil dari aksi nyata yang dilakukan. Kemudian perasaan ketika atau setelah menjalankan aksi nyatanya seperti apa. Kemudian pembelajaran yang dapat didapatkan ya dari pelaksanaan keseluruhan aksi nyata, baik dari kegagalan maupun keberhasilan. Kemudian yang terakhir penerapan ke depan atau future, rencana perbaikan untuk pelaksanaan di masa mendatang. Bapak Ibu, ini adalah refleksi yang harus Bapak Ibu cantumkan ya di dalam aksi nyata, yaitu adalah format 4P. Berikutnya, dokumentasikanlah proses yang terjadi. Dokumentasi dapat berupa foto, video, atau bukti-bukti implementasi lainnya jika ada. Kemudian aksi nyata Bapak Ibu ini akan dinilai menggunakan rubrik penilaian berikut. Bapak Ibu, ini adalah
rubrik penilaiannya ya. Jadi ada aspek 4P ya, kemudian Bapak Ibu juga nanti ada penjelasannya di sini ya, 4P. 4P mulai dari peristiwa, nilai sangat baik apabila kalimat yang digunakan untuk mendeskripsikan peristiwa dan fakta sangat jelas. Pembaca dapat membayangkan peristiwa yang telah terjadi secara jelas. Jadi, rubrik refleksi 4P ini dijadikan indikator penilaian Bapak Ibu ya. Jadi, silakan ini diperhatikan. Kemudian perasaan, penulis mengenali, mengeksplorasi, dan memperhatikan lebih lanjut emosi-emosi yang dirasakannya sekaligus menyampaikan pembelajaran yang dapat diambil untuk memperkaya wawasan emosionalnya. Jadi ini nilainya sangat baik. Kemudian yang ketiga, pembelajaran. Refleksi yang dibuat mendemonstrasikan keterhubungan antara pengalaman belajar dan pemahaman terhadap materi pelajaran yang diperoleh sebelumnya. Dan CGP dapat menariknya ke dalam tujuan individu. Jadi ini nilainya sangat baik. Kemudian apabila nilainya turun dengan nilai baik, maka tentunya kurang dari itu Bapak Ibu ya. Kemudian yang terakhir penerapan ke depan ya atau future. Penulis menunjukkan telaahnya atas proses pembelajaran, bagaimana hal yang diperolehnya, mempengaruhi praktek yang telah ia lakukan sebelumnya, serta bagaimana ia menerapkannya apa yang telah dialami dan dipelajari ke dalam konteks kehidupan pribadi maupun profesional. Kemudian yang terakhir, dokumentasi, ya kelengkapan dokumentasi. Dokumentasi dilengkapi dengan lebih dari 4 foto yang memperlihatkan tahapan penting dari aksi nyata Bapak Ibu ya. Foto yang dicantumkan sangat jelas, menggambarkan urutan tahapan dan memberikan gambaran proses aksi nyata dengan jelas. Bapak Ibu, di sini saya akan berikan contoh ya. Ini adalah contoh aksi nyata, Bapak Ibu. Bisa kurang lebih seperti ini ya. Jadi dijelaskan judulnya apa, kemudian dilengkapi dengan foto. Minimal fotonya lebih dari 4 Bapak Ibu ya, untuk mendapatkan nilai nilai maksimal ya, nilai maksimal. Kemudian Bapak Ibu dijelaskan ya di setiap tahapan foto tadi dijelaskan. Kemudian nanti jangan lupa ada refleksi atau umpan balik dari rekan sejawat Bapak Ibu. Ini contohnya adalah refleksi ya. Ini saya menggunakan 6 topik berpikir Bapak Ibu ya. Ini agak berbeda tetapi paling tidak Bapak Ibu bisa menjadi gambaran ya. Ini saya buat menggunakan aplikasi Canva Bapak Ibu ya. Jadi silahkan Bapak dan Ibu bisa dibuat seperti ini ya menggunakan aplikasi Canva. Kemudian Bapak Ibu bisa mendokumentasikan sesuai dengan tadi ya kriteria penilaian aksi nyata dengan menggunakan metode refleksi 4P ya 4P ini. Kemudian Bapak dan Ibu di sini juga nanti akan ada umpan balik dari fasilitator. Jadi nanti aksi nyatanya akan dinilai oleh fasilitator. Bapak Ibu, itu informasi dari saya. Semoga bermanfaat ya dan mendapatkan inspirasi ya. Nanti saya akan share untuk aksi nyata saya ini ya. Bapak Ibu mungkin bisa melihat. Dan aksi nyata ini saya juga sudah mendapatkan sertifikat dari PMM Bapak Ibu ya. Jadi aksi nyata ini adalah aksi nyata kurikulum merdeka yang saya upload di PMM dan alhamdulillah mendapatkan sertifikat lolos validasi. Dan ini bisa menjadi referensi Bapak dan Ibu untuk membuat aksi nyata di modul 1.1 ya, karena topiknya sama. Bapak Ibu, demikian informasi dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe ya. Klik loncengnya biar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.